Semangat untuk belajar dan berani mencoba adalah modal awal untuk membangun bisnis yang sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari pengusaha muda bernama Ghazan Aska Gavara yang merupakan CEO dan founder dari Zanana Chips. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buat yang belum tahu, Zanana Chips adalah keripik pisang asal Bandung yang sekarang omsetnya sudah miliaran dan diekspor ke berbagai negara. Selain itu, produknya juga tersedia di Indomaret, supermarket, dan toko oleh-oleh. Yuk kita simak perjalanan Ghazan dalam menjadi pengusaha sukses seperti sekarang. Pada usianya 5 tahun, orang tua Ghazan Aska Gavara memutuskan untuk bercerai dan sejak saat itu dia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya. Saat itu, kondisi ekonomi keluarga kurang begitu baik. Mamanya tidak memiliki pekerjaan formal, kakaknya masih di sekolah dasar, dan Ghazan masih di taman kanak-kanak. Jadi, untuk hidup sehari-hari cukup berat. Dia tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pengusaha. Bahkan, ketika ditanya mau jadi apa setelah besar, dia selalu menjawab mau jadi artis. Pada masa itu, saat dia duduk di kelas 2 SMA, Ghazan hanya tahu 2 jenis pekerjaan setelah dewasa, entah itu pegawai kantoran atau artis. Karena dia nggak mau jadi pegawai kantoran, makanya dia punya cita-cita untuk jadi artis. Hingga suatu hari, ibu temannya memberikan Ghazan sebuah buku yang mengubah pemikirannya, yaitu Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Setelah baca buku itu, dia baru tahu ternyata di dunia ini ada profesi namanya pengusaha. Dari situ, Ghazan langsung jatuh cinta dengan profesi tersebut. Dia langsung bilang ke ibu temannya kalau ketika besar dia ingin jadi pengusaha. Ibu temannya mendukung cita-citanya. Bahkan, dia juga berpesan kepada Ghazan untuk rajin mengikuti seminar bisnis, seminar motivasi, dan membaca buku soal orang sukses. Dari situ, setelah pulang sekolah, Ghazan rajin membaca koran dan mencari seminar gratis. Berbagai seminar sudah dia ikuti, mulai dari seminar motivasi, seminar sukses, bahkan juga seminar MLM. Hingga suatu hari, ketika Ghazan mengikuti seminar di Jakarta, di situ ada stand yang menjual buku The Power of Kepepet karya Jaya Setiabudi. Ternyata buku itu merupakan buku incaran dia ketika mencari rekomendasi buku untuk pengusaha pemula. Setelah membaca bukunya, Ghazan langsung bilang ke ibu temannya kalau dia mau jadi pengusaha bulan depan. Jadi bukan ketika dewasa lagi, dia langsung bertekad untuk menjadi pengusaha bulan depan. Sebagai informasi, saat itu usianya baru 16 tahun. Bisnis pertama yang dibuka oleh Ghazan bukanlah Zanana Chips, tapi warung ayam tulang lunak yang diberi nama Warung Makan Ayam Rezet. Bisnis itu dia dirikan berdua dengan temannya, masing-masing menyumbang modal 1,5 juta rupiah. Modal bisnisnya didapat oleh Ghazan dari hasil meminjam uang tantenya. Sayangnya, bisnis warung ayam tidak bertahan lama, hanya bertahan 1 tahun 1 bulan. Bagi Ghazan, alasan bisnisnya tidak berhasil karena dia kurang ilmu, dan warung ayamnya terletak di jalan yang sepi. Saat 4 bulan pertama, bisnis warung ayamnya ramai karena Ghazan mengundang temannya untuk makan di sana, dari teman SD, teman SMP, teman SMA, hingga teman komunitas. Setelah bulan kelima, dia bingung harus mengundang siapa lagi untuk makan di warung ayamnya. Saat itu, Ghazan belum paham kenapa konsumen yang sudah pernah membeli tidak kembali untuk makan lagi. Jadi di bulan kelima hingga ke bulan 13, bisnisnya rugi terus hingga Ghazan dan rekannya harus menalangi uang untuk gaji karyawan. Dari bisnis warung ayam yang gagal, Ghazan belajar kalau dulu dia cari lokasi usaha yang penting murah, tidak mencari yang bagus. Inilah yang membuat dia berjualan di warung ayam yang lokasinya sepi banget, bahkan jarang dilewati oleh kendaraan. Perjalanan bisnis Ghazan berikutnya pun dimulai. 3 bulan setelah bisnis warung ayamnya bangkrut, dia berjualan risoles.
Modal bisnisnya berasal dari guru BK yang suka memotong rambutnya yang gondrong. Waktu itu, Ghazan diberikan modal 2 juta rupiah. Awalnya, dia belum tahu mau bisnis apa, tapi hal itu tidak menghentikan Ghazan. Ketika sedang mikir mau bisnis apa, dia teringat punya teman yang jago bikin risoles. Dari situ, Ghazan langsung memutuskan untuk berjualan risoles, membeli gerobak bekas, beli kompor, dan menggunakan peralatan bekas jualan ayam sebelumnya. Usaha keduanya hanya bertahan 1,5 bulan. Bagi Ghazan, alasan kenapa waktu itu bisnisnya gagal adalah karena dia terlalu cepat buka cabang baru. Waktu itu Ghazan sudah punya 3 cabang. Padahal ketika kamu membuka cabang, toko awal kamu harus benar dulu dari segi operasionalnya, kualitas produknya, dan pelayanannya. Baru kemudian kamu boleh memutuskan untuk menambah cabang baru. Tapi waktu itu, Ghazan menambah cabang setiap kali melihat lokasi yang bagus. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Ghazan sadar kalau lokasi sangat menentukan dalam bisnis kuliner. Makanya, dia cepat sekali memutuskan untuk membuat toko baru. Cuma sayangnya, saat itu dia masih kurang ilmu, jadi tidak memperhatikan operasional toko yang harus diperbaiki dulu sebelum punya cabang yang baru. Berbekal 2 bisnisnya yang gagal, Ghazan tidak berkecil hati. Hingga akhirnya, dia membuka bisnis baru, yaitu Zanana Chips, pada tahun 2012. Kali ini, dia melakukan pendekatan yang berbeda. Jika dulu Ghazan langsung jualan tanpa tahu produknya dijual ke siapa, sekarang dia riset dulu siapa pembelinya, baru membuat produknya. Waktu awal membangun Zanana, Ghazan melihat ada celah pasar, kalau ada orang yang mencari keripik pisang. Semua ini didapatnya dari survei yang dilakukan oleh Ghazan ke 15 orang temannya, termasuk dirinya sendiri yang kesulitan mencari keripik pisang Lampung di Bandung. Dari situ, Ghazan melihat ada peluang untuk berjualan keripik pisang. Selama membangun Zanana Chips, dia belajar kalau yang membuat sebuah produk menjadi viral bukan karena artis atau selebgram yang mempromosikan produknya, tapi produk itu sendiri. Ghazan mencontohkan, misalnya Zanana dipromosikan oleh selebgram yang punya follower 1 juta. Ketika selebgram itu mempromosikan Zanana, misalnya dari 1 juta follower, ada 5.000 orang yang beli Zanana. Kemudian ketika produknya sampai dan mereka suka produknya, maka 5.000 orang tadi kemudian akan memviralkan produk Zanana. Komentar positif ini akan membentuk efek getok tular pada produk Zanana. Intinya adalah, produk yang kita jual harus ada peminatnya. Apabila sudah, langkah berikutnya adalah buat produk sebaik mungkin agar tidak mengecewakan konsumen. Nah, yang terakhir, baru mulai mempercantik kemasan, promosi lewat influencer, dan sebagainya. Dalam perjalanan membangun Zanana Chips, Ghazan mempraktekkan konsep 5 tangga bisnis yang diajarkan oleh Jaya Setiabudi, mulai dari starting, profiting, systemizing, multiplying, dan investing. Saat di tahap starting, Ghazan hanya fokus ke produknya. Bagaimana caranya membuat orang suka dengan rasa dari Zanana? Di tahap itu, Zanana belum punya packaging yang cantik, belum endorse artis, dan belum fokus membangun brand Zanana. Ghazan hanya fokus jualan dan membuat sebanyak-banyaknya orang mencoba Zanana. Jadi saat itu, Zanana hanya dijual di kemasan plastik bening seharga 10 ribuan dan kemudian dijual ke teman-teman terdekatnya. Ketika bisnisnya berkembang dan orderan semakin banyak, bisnisnya baru naik ke tahap kedua, yaitu profiting. Di tahap ini, Ghazan sudah punya 1 orang karyawan yang membantu bisnisnya, dan sebagian besar atau sebagian kecil pekerjaannya sudah didelegasikan ke orang itu. Itulah yang membuat Ghazan punya waktu untuk memikirkan strategi ke depannya, mulai dari membuat packaging yang bagus, bikin media sosial, bikin promo produk, dan sebagainya. Apabila sudah, maka bisnis kita akan naik ke tahap ketiga, yaitu systemizing. Di tahap ini, kamu harus merumuskan visi misi perusahaan, bagaimana membuat standar operasional, dan membuat struktur organisasi. Barulah setelah itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu multiplying. Di tahap ini, kamu sudah bisa membuka cabang baru, atau lebih besarnya lagi membuka pabrik, berdasarkan sistem yang sudah teruji di tahap sebelumnya. Kemudian di tahap terakhir adalah profiting. Di tahap ini, kamu mulai memikirkan bagaimana ekspansi bisnis.
Inilah fase di mana uang menghasilkan uang. Misalnya seperti ini, Ghazan membantu karyawannya untuk membangun perkebunan pisang dan hasilnya kemudian dikirim lagi ke Zanana untuk dibuat dalam bentuk produk jadi. 5 tahap inilah yang dipraktikkan oleh Ghazan dalam membangun Zanana hingga bisa beromset miliaran seperti sekarang. Usia bukan merupakan penghalang orang untuk mulai berbisnis. Semangat untuk belajar dan berani mencoba adalah modal awal untuk membangun bisnis yang sukses. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini. Selain itu, komen juga mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.